Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insyaallah untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang nahwu di bab fa'il. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang kita mulai dari al-amtsilah, kemudian kita mulai al-bahthu, kemudian al-qaidah. Di sana udah Ustadz jelaskan semuanya. Insyaallah semoga itu bisa memahamkan. Nah, sekarang kita lanjut atau kita review sebentar sebelum kita melanjutkan pelajaran. Kita akan lanjut di at-tamrinat untuk lebih memahami, lebih mendalami lagi tentang apa itu fa'il. Kemudian setelah itu nanti kita akan lanjut ke al-i'rab insyaallah. Insyaallah ini gampang. Semoga bisa sebentar dan bisa lebih mudah dan lebih cepat dipahami. Nah, kita kembali lagi ke kaidah. Al-qaidah al-fa'il ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Jadi fa'il, yang namanya fa'il itu pasti dari isim. Ya, pasti dari isim. Entah itu nama orang, kata benda, ataupun nama hewan dan lain sebagainya. Misalnya jarol kalbu, jaro yajri, jaro itu artinya berlari, al kalbu itu anjing. Nah, di sini fa'ilnya adalah al kalbu. Jadi nggak bisa jaro ini sebagai fa'il karena jaro ini fi'il. Nah, di sini di antara dua kalimat ini, di antara dua kata ini yang berasal dari isim adalah al-kalbu, maka yang menjadi fa'il di sini adalah al-kalbu, jaral kalbu. Nah, fa'il itu adalah ismun marfu'un, isim yang berharokat terakhir marfu', bisa dengan dhammah. Yang kita pelajari sekarang adalah berakhiran dengan dhammah, meskipun nanti ada marfu' dengan tanda yang lain, tetapi di sini kita fokus marfu' di sini adalah dengan dhammah. Jadi fa'il ismun marfu'un, isim yang berharokat akhir dhammah, taqaddamahu fi'lun, yang didahului dengan fi'il. Contohnya seperti tadi, jaral kalbu. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan isim itu menunjukkan bahwasanya dia yang melakukan pekerjaan, ya. Isim itu dia yang melakukan pekerjaan. Contohnya jaral kalbu, jara itu artinya lari. Yang lari siapa? Kalbun. Nah, berarti fa'ilnya di sini adalah al-kalbu. Nah, selanjutnya kita beralih ke tamrin. Ini kalau nggak salah tamrin 2, tapi kita tidak membahas semuanya. Insya Allah kita bahas sedikit nanti teman-teman yang menyelesaikan atau melanjutkan. Dha' fa'ilan likulli fi'lin minal af'alil atiyah. Nah, dha' fa'ilan, maka di sini perintahnya adalah dha' fa'ilan, taruhlah fa'il likulli fi'lin, dari setiap fi'il minal af'alil atiyah, dari fiil berikut ini. Jadi di sini sudah disediakan fiil, kita diperintahkan untuk menaruh fa'il. Contohnya nabaha. Nabaha hadha ayu fi'lin, hadha fi'lun, hadha fi'lu madin. Ya, ini adalah fi'il madhi. Nah, kita di sini menaruh fa'ilnya. Ma makna nabaha? Nabaha itu artinya menggonggong. Siapa yang menggonggong di sini? Berarti nabaha al-kalbu. Berarti fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah kalbun. Karena di sini yang menggonggong siapa? Yang menggonggong adalah anjing tadi. Jadi anjing ini dia sebagai fa'il karena dia yang melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, yadhaku. Mana yadhaku? Yadhaku dhahika, yadhaku di sini adalah tertawa. Nah, yadhaku hadza ayu fi'lin, hadza fi'lul mudhari'. Ya, ini adalah fi'il mudhari'. Maka di sini fa'ilnya siapa? Fa'ilnya boleh siapa saja, yang penting dari isim. Dan yang pastinya harus tepat. Misalnya yadhaku al-waladu. Waladun. Mana waladun? Waladun anaknya, anak kecil. Berarti yadhakul waladu. Ainal fa'il? Al-fa'il huwa al-walad. Limadza? Li'annahu ismun taqaddamahu fi'lun. Dia adalah karena di sini waladun, di sini dia isim yang marfu berharokat akhir dhammah, kemudian taqaddamahu fi'lun, didahului dengan fi'il. Nah, selebihnya nanti teman-teman yang
yang menyelesaikan. Di sini ada yabki, ada nataha, ada yashrabu, atasa, kemudian safara, yarkabu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini tamrin ke 3 kalau nggak 4. Dha'il asma al-atiyah fi jumalin bihaitsu yakunu kullu wahidin minha fa'ilan. Nah, di sini sebaliknya. Kalau tadi disediakan fi'il, kita diperintahkan untuk menaruh fa'il. Nah, sekarang disediakan fa'il, kita diperintahkan untuk menaruh fi'il. Nah, di sini ada at-tilmidz. Ma mana tilmidz? Tilmidz huwa at-talib atau murid, ya, student. Itu tilmidz. Maka di sini kita menaruh fiilnya karena di sini fa'il, karena di sini disediakan isim. Fa'il itu pasti dari isim. Nah, kata kerjanya apa? Misalnya kataba at-tilmidzu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya pasti tilmidz. Limadza? Li'annahu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Karena dia isim yang berharokat dhammah, isim marfu'. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah kataba tadi. Nah, maka di sini dia sebagai fa'il. Kemudian ada as-sa'lab. Mana sa'lab? Sa'lab itu serigala, ya. Sa'lab. Nah, bisa jarah sa'labu atau akala sa'labu dan lain sebagainya. Yang penting kita paham, cari contoh yang paling mudah, yang sering yang sudah kita hafal mufradatnya atau yang sering terjadi di sekeliling kita. Itu biar lebih cepat kita mencari mencari contoh. Nah, selanjutnya setelah tadi kita memahami di contoh fi'il bagaimana kita menerapkan fi'il. Nah, di sini kita ada al-i'rab. I'rab di sini menentukan kedudukan kalimat tersebut dia sebagai apa dan tandanya apa. Nah, di sini sudah diberikan contoh. Namudaj di sini contohnya adalah hadara al-ghaibu. Hadara al-ghaibu. Hadara al-ghaibu. Nah, di sini terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah hadara, kemudian yang kedua adalah al-ghaibu. Hadara, hadza fi'lun aw ismun. Ini fi'il apa isim hadara? Hadara adalah fi'il madin, dia fi'il madhi. Ya. Kemudian al-ghaibu hadza ismun. Ya, hadza ismun. Ismun marfu'un. Taqaddamahu fi'lun, isim yang marfu' yang didahului oleh fi'il. Berarti dia sebagai apa? Berarti dia sebagai fa'il. Maka di sini di bawah dijelaskan satu persatu. Hadara fi'lu madin. Kalau mau dilengkapi boleh hadara fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Kemudian al-ghaibu. Misalnya al-ghaibu dia sebagai apa? Al-ghaibu dia sebagai fa'il. Fa'ilun marfu'un. Bisa dilengkapi dengan yang di bawah ini. Al-ghaibu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, jadi fa'ilun itu adalah isim marfu' yang berharokat terakhir dhammah, wa 'alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya, tanda bahwa dia adalah marfu' apa? Dhammah dhahirah, dhammah yang nampak jelas fi akhirih, di akhirnya. Kemudian ada yatiru dzubabu. Yatiru hadza ayu fi'lin. Yatiru ini fi'il mudhari'. Adzubabu ismun marfu. Dzubab mana dzubab? Dzubab itu artinya adalah lalat. Yatiru itu terbang. Jadi lalat terbang. Yatiru, nah kita jelaskan satu persatu. Yatiru adalah fi'lu madin. Yatiru adalah fi'lul mudhari'. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Adzubab fa'ilun. Bisa juga dilengkapi seperti yang di bawah ini. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi adzubab ini dia adalah fa'il, kedudukannya dia sebagai fa'il, marfu'. Dia keadaannya apa? Keadaannya marfu'. Kenapa marfu'? Karena dia fa'il. Fa'il itu pasti marfu'. Ditandai dengan wa 'alamatu raf'ihi. Alamat rafa'nya itu adalah apa? Dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammah yang nampak di akhirnya. Tuh. Nah. Tuh ya. Jadi dhammah yang nampak di akhirnya. Nah, ini yang kita pelajari untuk sesi kali ini. Semoga untuk i'rab bisa dihafalkan karena ini sangat penting. Karena nahwu itu dari bawah harus benar-benar matang, harus benar-benar paham. Nanti kalau dari akarnya dia tidak paham, nanti lama-kelamaan dia pusing, tidak bisa mengikuti.
Jadi ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.